Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatul Wirdani Yuta, NIM 1238201043. Mata kuliah Studi Al-Quran, dosen pengampu Bapak Robi Sepria, MPD. Baik, saya di sini memenuhi tugas UTS pelajaran Studi Al-Quran. Munasabah Al-Quran. A. Pengertian. B. Macam-macam. C. Urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. A. Pengertian munasabah. Munasabah menurut bahasa atau musyakalah, mukarabah. Munasabah menurut istilah ulum Al-Quran berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan atau korelasi di dalam Al-Quran. B. Macam-macam munasabah. 1. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. 1. Surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6 disebut Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana disebutkan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2. Munasabah antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Nama-nama surah biasanya diambil dari satu masalah pokok di dalam satu surah. Misalnya surah An-Nisa atau perempuan karena di dalamnya banyak menceritakan tentang perempuan. Surah Al-Baqarah atau lembut betina ayat 67 sampai 71. Ayat tersebut mengandung inti pembicaraan tentang kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan pada hari kemudian. 3. Munasabah antara Fawati al-Suwar atau ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surah. Hubungan Fawati al-Suwar dengan isi surahnya bisa dilacak dari jumlah huruf-huruf yang dijadikan sebagai Fawati al-Suwar. Misalnya jumlah huruf alif, lam, min pada surah-surah yang dimulai dengan alif, lam, min, alam, min. Semua dapat habis dibagi 19. Contoh, huruf kaf yang merupakan pembuka surah ke-50 ditemukan terulang 57 kali. Huruf nun pembuka surah Al-Qalam ayat 133, ya dan sin pada surah Yasin 285 dan lain-lainnya. 4. Munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Misalnya surat Al-Mu'minun dimulai dengan qad aflahal mu'minun. Dengan kemudian di bagian akhir surat ini ditemukan kalimat innahu la yuflihul kafirun. 5. Munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Misalnya kata mutakin di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikut mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. 6. Munasabah antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikut, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. 7. Munasabah antara
hilah dengan isi ayat, misalnya di dalam surat Al-Ahzab ya ayat 25. Waraddallahu alladhina kafaru bihaizim lam yanalu khairal wa kafallahu mu'minina kita wa kana Allahu qawiyya aziza. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan lalu ditutup dengan wa kana Allahu qawiyya aziza. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 8. Munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikut, misalnya akhir surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan atau menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu berikut yakni surat Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau tauqifi. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal di dalam kitab Al-Quran. Baik, yang terakhir, C. Urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbab an-nuzulnya. Hal karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain mempunyai hubungan erat. Dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbab an-nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah dapat mewakilinya. Baik, sekian dari hasil UTS saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya ya Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.